Selamat siang semuanya. Hari ini jam 4, jam 2 mungkin bisa dikatakan masih siang ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa jawaban dari soal nomor 6 pada poin E, cas formatif halaman 56 gitu kan. Pada bab hasil kali transformasi gitu. Namun mohon maaf sebelumnya, sebenarnya video ini dibikin untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman semua tentang soal nomor 6, dikarenakan mungkin pada presentasi berikutnya kelompok kami mengalami sedikit beberapa kendala ini ya, persiapan gitu, karena persiapannya mungkin belum siap. Jadi dari kelompok 11, khususnya perwakilan dari saya sendiri, meminta maaf kepada teman-teman jika di hari kemarin mengecewakan teman-teman semua gitu, bahkan mungkin merugikan waktu teman-teman semua. Jadi pada kali ini sebagai tanda maaf dari kami kelompok 11, saya ingin menjelaskan sedikit paparan kembali terkait nomor 6 gitu dengan saya untuk share screen gitu ya. Bentar, saya tampilkan dulu untuk soal nomor 6 ya. Oke. Jadi di sini kita masuk ke nomor 6 ya. Jadi mungkin ini nomor 6 bagian saya. Jadi kalau misal teman-teman mau melihat penjelasan nomor lain juga, nanti ada Dias di bagian nomor 3 juga. 3, mohon maaf. Nomor 4. Karena mungkin nomor 5 itu bagiannya Mbak Meita, nanti mungkin teman-teman bisa cek di link di diskusi yang udah kelompok kami sediakan gitu ya. Jadi kita masuk ke nomor 6. Jadi di nomor 6 ini diketahui bahwa H adalah sumbu X gitu kan, dan G adalah sumbu Y. Yang dari sumbu X dan Y itu merupakan sistem sumbu ortogonal seperti itu. Jadi di sini bisa dipastikan bahwasannya ketika kita melihat suatu pernyataan bahwa di situ sumbu ortogonal, berarti pemikiran kita langsung masuk kepada sumbu tegak lurus ya, ataupun bisa dibilang sumbu XY biasa lah gitu. Yang dimana kalau X kan ke samping gitu kan, ini sumbu X. Mohon maaf kalau tulisannya agak jelek karena ya pakai mouse gitu gambarnya. Kalau misal pakai pen tab mungkin agak jelas. Jadi ini sebagai ini aja gambaran konkretnya supaya ada gambaran gitu untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi ini sumbu Y-nya gitu kan. Diketahui bahwa titik A itu ada di ada di 4,3 gitu. Kalau misalnya kita lihat 4,3 kan angka 4 adalah sumbu X-nya. Jadi bisa dipastikan di daerah sini gitu. Dan min 3-nya sumbu Y, berarti di bawah sini. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya kita buat nih 1, 2, 3, 4. Nah, 4 di sini, terus di sini 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kita bisa pastikan mungkin ya di titik sini lah ya. Nah, di sini titik 4,3. Ini tulis saja dengan titik A gitu. Dan diketahui juga titik P-nya itu titik S, Y gitu. Yang dimana S dan Y itu sama-sama plus kan, sama-sama positif. Jadi bisa dipastikan titiknya itu ada di sini gitu. Sembarangan di mana aja tapi bisa di sini, di kuadran 1. Kalau misal kita telah paham tentang daerah kuadran, kita kan mesti di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 gitu kan. Nah, kalau misal kita lihat lagi nih, yang ditanyakan adalah koordinat dari tengah kali transformasi MH MG A di titik A dan MG MH A gitu. Mohon maaf kalau misal nanti penyebutan dalam simbol-simbol itu mungkin kurang tepat ya. Kalau misal teman-teman saya kurang tepat dalam penyampaiannya, mohon dikoreksi gitu. Dan B-nya itu koordinat dari MH MG P. Nah, yang di C ini apakah MH dan MG itu sama gitu. Nah, ini ada pertanyaannya sama atau enggak gitu. Hasilnya sama atau enggak di antara keduanya gitu. Langsung kita masuk aja kepada soal yang pertama nih. Di soal A ditanyakan bahwa MH MG A itu nilainya berapa gitu. Kalau misalnya kita lihat nih hasil kali transformasi itu kan di sini ketahui bahwa titik A adalah min 4,3 gitu kan. Dan yang harus kalian operasikan pertama adalah MG dulu. Kalau misalnya kita lihat MG itu kan di sumbu Y ya, sumbu Y. Berarti di sini itu G gitu kan. Terus di sini itu H gitu. Nah,
Berarti kan kalau misal di hasil kali transformasi ketika titik Jangan koordinat biarin koneksi A-nya nggak itu stabil mengganggu momen ditransformasikan damai gitu kamu. kan, setengah Dengan kali Spotify transformasi gitu kan. Premium, kamu Berarti bisa kan berarti dengerin titik musik sini secara ya, offline titik ini tanpa gitu. koneksi Yang internet, dimana kalau supaya misal kita lepas dari suara bising transformasikan, hiruk pikuk itu kota titiknya akan selama yang menjadi kamu berapa? mau. Yaitu Nikmatin min 4, paket min harian 3 hanya gitu. dengan Ini tempat nih, ke titik A, Rp4.990. Klik gambar A-nya untuk itu mengetahui caranya. min 4, min 3 gitu. Nah, kemudian Pernah di dengar hasil lagu yang kali asik banget? transformasi Lagu yang lagi nadanya nempel terus ke di kepala. Mainkan terus pagi, maaf ini siang, dan audionya malam. betul. Begitu bangun Maaf langsung sebentar. dengar lagu itu. Mau tidur pun ingin dengar lagu Itu saya setel musik karena supaya lebih ini aja ya, konsen gitu. Ternyata ada iklannya, mohon maaf. Nah, kalau misal kita lihat ini min 4, min 3 gitu kan. Terus di hasil kali transformasi MH nih. Berarti kan kita lihat sumbu X-nya yang dimana itu merepresentasikan H gitu kan. Berarti akan terjadi suatu hasil kali transformasi. Nah, jadinya itu di sini gitu. Yang dimana di titik A ini adalah titik min 4, min 3. Min 4,3, sorry. Min 4,3. Nah, jadinya itu seperti ini gitu. Ini di sini gitu. Nah, kemudian kita nah, terus kita tinggal ini gitu. Sama aja sebenarnya. Kita buat aja di sini tuh sumbu X, sumbu Y yang dimana X-nya itu merepresentasikan H dan Y-nya itu merepresentasikan G gitu kan. Nah, kita masukin lagi nih, berbedanya waktu di A itu adalah MG dulu yang dioperasikan. Nah, sekarang MH dulu nih, setengah kali hasil kali transformasi MH dulu nih yang dioperasikan gitu. Nah, kita tahu bahwasanya min 4, 4, min 3 itu di sini, mohon maaf kalau misal saya salah pengucapan terus. Di sini 4, min 3. Nah, terus kita transformasikan ke MH yang dimana MH kan di sini. Nah, berarti kalau misalnya kita tarik berarti kan ke arah sana ya. Nah, titiknya itu di sini berarti kan 4,3. Nah, ini bener nih 4,3 gitu, valid gitu. Nah, terus kita transformasikan lagi ke ruas G gitu. Nah, jadinya itu di sini gitu kan. Jadinya berapa? Sama juga, hasilnya adalah min 4,3 di sini di kuadran 2 gitu. Nah, kita masuk lagi nih ke soal B. Di soal B itu juga ditanyakan bahwa bedanya tadi kalau dia itu yang ditanyakan di titik A, sekarang di titik P nih, di titik P yang mungkin bisa dibilang adalah titik di mana kita X, Y gitu, yang merepresentasikan kuadran gitu. Nah, di sini yang kita harus sadari bahwasannya ketika kita mungkin merepresentasikan titik S, Y itu enggak ini ya, enggak tepat gitu. Yang penting di daerah sini aja. Ini daerah kuadran 1, daerah kuadran 2, daerah kuadran 3, atau daerah kuadran 4 gitu. Mungkin mohon maaf kalau misal penjelasannya agak sedikit lama, ini ditujukan untuk supaya teman-teman itu supaya lebih paham gitu ke depannya gitu ya. Mohon maaf kalau makan durasi banget gitu. Nah, di sini nih S, Y kan di sini. Nah, terus hasil kali transformasi MG nih. Berarti MG kan tadi di merepresentasikan G di sini ya kalau nggak salah. Sebentar. G itu iya benar di sini. Kurang yakin, coba saya scroll ke atas. G itu merepresentasikan sumbu Y. Nah, G di sini dan H di sini. Nah, lanjut. Terus lanjut ya. Terus kan titik S, Y di sini. Terus di hasil kali transformasi G. Nah, berarti kan dari sini berarti kan ke sini gitu kan, kayak sebenarnya sama kayak aja kayak pencerminan gitu. Cuman ini ada istilah lain, cuma lebih kompleks di bagian hasil kali transformasi ini gitu. Berarti kan jadinya ketika kita masukkan ini, ketika kita transformasikan jadinya itu adalah min X, Y gitu sini. Berarti min X, Y gitu. Nah, terus ditransformasikan lagi hasil kali transformasi MH, which is di sini kan. Nah, berarti di sini gitu. Nah, bener nih. Ini titik apa nih? Kuadran 3 berarti kan X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif gitu. Ya udah kita tulis aja. Jadinya itu seperti ini gitu. Terus lagi ya. Berarti soal B itu udah kelar gitu. Udah kelar ya. Nah, terus lagi.
saya yang ditanyakan adalah MG MHP gitu kan. Yang tadi soal B itu menanyakan MH MG gitu kan, hasil kali H dan G gitu. Berarti di sini kita masuk kepada MH MG gitu. Apakah hasilnya akan sama? Nah, kita lihat di sini dengan penggambaran secara grafik gitu ya. Nah, tadi di sini G ya, di sini H. Gitu. Nah, terus kan berarti X, Y-nya kan di sini nih. X, Y-nya di sini. Terus mohon maaf, ini X, Y. X, Y. Terus kita transformasikan dari hasil kali transformasi MH. Nah, berarti kan di sini. Nah, di sini. Berarti kan di kuadran 4 itu X-nya itu positif, gitu kan. X-nya itu positif. Ini titik ya. Jangan salah tangkap, ini titik. Terus min, Y, gitu. Nah, terus di hasil kali transformasi lagi di G, sumbu G, gitu. Berarti kan ke sini, gitu kan. Nah, berarti sama aja di tadi, hasilnya adalah di kuadran ketiga, gitu. Berarti kan min X, X-nya itu negatif, Y-nya itu negatif. Nah, hasilnya itu seperti ini, gitu. Nah, dari apa yang dihasilkan, MG MHP dan juga MH MGP apakah sama? Nah, kita lihat kalau misal MH MGP sama MG MHP itu sama hasilnya, yaitu min X, min Y juga sama gitu. Nah, dari apa yang udah dijelaskan di atas, kita telah ketahui bahwa MH MGP dan juga MG MHP itu sama dengan apa? Min X, min Y gitu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa MH MGP atau hasil kali transformasi H dan G pada titik P sama dengan hasil kali transformasi G dan juga H pada titik P gitu. Jadi bisa dipastikan itu hasilnya sama gitu kan. Oke, itu sedikit paparan dari saya, perwakilan dari kelompok 6 ya kalau nggak salah. Ya, kelompok 11, mohon maaf, pada soal nomor 6. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai jumpa semuanya di kesempatan berikutnya.